Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue yaitu Alumni Judi. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, dan komen di channel gue ya. Oke, untuk kali ini gue akan share pengalaman gue terkait permainan judi yang membuat kehidupan gue menjadi hancur ya. Dan tapi sebelumnya gue saranin buat kalian yang sampai sekarang masih aktif ya, masih aktif bermain judi. Gue harap gue tolong lah, minta tolong buat kalian mulai sekarang untuk berhenti bermain judi, karena akibatnya itu penyesalan pasti lu akan rasain di kemudian hari. Karena kemenangan terbesar kalian nih yang masih aktif bermain judi bukan max win, bukan jackpot, karena kemenangan terbesar kalian adalah berhenti bermain judi. Dan gue juga tidak lupa buat nyaranin buat teman-teman nih yang belum masuk dunia perjudian, gue harap jangan sampai kalian masuk dunia perjudian, karena akibatnya di kemudian hari pasti bisa anda rasakan kalau sampai masuk dunia perjudian. Gue doain buat kalian nih yang masih aktif bermain judi dan belum pernah bermain judi, gue doain iman kalian kuat. Dan yang masih aktif, sekali lagi gue saranin untuk berhenti. Dan yang belum masuk dunia perjudian, gue doain jangan sampai masuk dan iman kalian kuat. Oke, langsung aja singkat cerita ya, pengalaman nyata gue ya bermain judi hingga membuat kehidupan gue hancur ya. Jadi pada saat itu gue kenal judi tahun 2021 akhir itu gue kenal judi itu dari teman. Pada saat itu teman main ke kontrakan gue, ke kosan gue ya. Nah, disitulah awal mula gue kenal judi slot online yang lagi booming ini dari teman gue. Dimana teman gue pada saat itu ngasih tahu, mungkin pamer ya, hasil kemenangan dia, hasil withdraw dia dari bermain judi di situs yang dia mainkan. Dan akhirnya gue tergoda karena pada saat itu temen gue itu pamer WD kalau nggak salah 5 juta. Akhirnya gue tergiur dan masuk, dan awal masuk dunia perjudian itu mulai dari situ. Nggak, akhirnya gue tanya-tanya, gue minta dibuatkan akun dan caranya bagaimana. Akhirnya gue tahu dan gue masuk, deposit dan bermain. Awal-awal mungkin 2 sampai 3 bulanan ya, sampai 4 bulan gue emang dikasih menang terus sama itu bandar. Gue pasti WD setiap bulannya, pasti WD. Mungkin ada 4 juta, 5 juta, 6 juta, itu pasti gue WD. Gue sekali deposit itu 2 juta. Pada saat itu 2 juta, 1 juta ya seadanya uang pada saat itu. Nah, mulai masuk tahun 2022 itu gue mungkin lagi dikasih rezeki ya sama yang maha kuasa ya, dengan adanya rezeki banyak, yaitu lemburan, pesanan banyak ya di tempat gue kerja. Nah, akhirnya ini membuat gue jadi barbar. Nah, itu masuk 2022 nih, gue udah kecanduan, udah barbar mainnya ya, sampai pokoknya ada uang berapa dari gajian 70% itu buat deposit ya. Misal gaji gue 10 juta ya, 7 jutanya buat deposit, 3 jutanya buat makan. Tapi sebelum gue kenal judi, serius gue itu royal sekali sama orang tua, sama keponakan, saudara, itu gue royal sekali. Orang tua minta apa gue kasih, keponakan minta apa gue kasih. Tapi pada tahun 2022 gue udah kecanduan, udah mainnya udah barbar. Gue udah lupa yang namanya orang tua, ponakan, yang seharusnya sebelum kenal judi gue itu pasti ngirim lah uang buat makan di rumah ya. Sampai ponakan juga minta apa gue beliin, gue kasih. Sampai gue kenal judi, gue udah lupa segalanya. Gue udah menomorduakan orang tua dan juga saudara-saudara. Yang gue utamain tuh deposit dan bermain. Nah, sampai akhir tahun mungkin ya,
kekalahan gue. Itu kekalahan gue, mulai kekalahan itu mungkin pertengahan tahun. Nah di 6 bulan sebelumnya ya emang gue pernah menang. Tapi setelah menang tersebut gue juga kalahnya di permainan tersebut. Menang dari judi, kalah dari judi juga. Jadi ibaratnya menang, main lagi, kalah lagi. Yang ada kalahnya itu lebih gede daripada menangnya. Mungkin ada puluhan juta gue kalahnya, dan menangnya paling setengahnya dari gue kalahnya gitu. Nah mulai tahun 2002 pertengahan sampai akhir tahun 2022 gue itu kalah terus hingga pada saat itu gaji cuma lewat doang. Jadi misal gaji hari ini ntar malam itu udah habis, sisanya ya buat bayar kos sama buat makan. Itu juga gue masih mikir ya, maksudnya nggak bodo amat sama diri gue sendiri, karena gue masih nyimpen buat kehidupan gue, buat makan gue di perantauan. Akhirnya masuk ke dunia pinjol ya. Setelah gue kalah terus, gue masuk dunia pinjol. Mungkin udah banyak pinjol yang gue daftarin, mungkin ada sekitar 10-an hingga akhirnya gue telat karena gue memprioritaskan ya deposit ya. Setiap awal bulannya yang harusnya ada tagihan ya, gue memprioritaskan itu buat deposit, hingga tagihannya gue lupain, gue nomor 2 kan. Akhirnya gue gagal bayar di banyak lah, di aplikasi pinjol lainnya banyak sekali. Akhirnya gue ya namanya pinjol kan, telat bayar pasti diteleponin. Akhirnya gue karena gue keganggu, akhirnya gue bayar semuanya. Itu juga pinjam ke kakak saya dengan alasan gue pinjol gini buat apa gue jelasin. Nah disitulah kakak gue tahu asal mulanya masuk dunia pinjol itu bagaimana dan kok bisa seperti itu, dan akhirnya gue jelasin. Nah disitulah gue dimarahin, dikatain dia enggak, dan akhirnya disitu juga gue belum berhenti untuk bermain judi. Gue masih mikir cara lain bagaimana gue dapat duit buat deposit, walaupun itu bukan dari gaji ya, karena gaji pasti setiap tanggal gajian malamnya itu udah habis, sisanya tinggal buat bayar kos sama makan. Akhirnya gue masuk ke pinjaman KTA bank ya. Biasanya kan bank itu ngasih pinjaman ke yang payroll lewat bank tersebut ya. Akhirnya gue pinjem sekian juta, kalah juga, nggak ada menangnya, dan gajian juga cuma buat bayar tagihan KTA-nya, sisanya buat deposit lagi dan buat makan dan bayar kosan. Buat deposit itu lebih besar daripada tagihan KTA dan makan dan bayar kosan. Nah setelah itu sudah pinjam ke bank, akhirnya gue pinjam ke teman. Nah sebelum pinjam ke teman, gue juga masih punya tagihan di bank, yaitu totalnya tagihannya itu 3 juta. Gue ngambil yang 1 tahun. Nah, terus kemudian gue pinjam ke teman. Kalau ke teman gue nggak berani ya pinjam gede-gede, paling 1.500.000 nggak berani. Tapi walaupun kecil, gue pinjamnya ke beberapa teman, bukan cuma satu teman. Dan akhirnya setiap gajian dia cuma buat ngelunasin tagihan, utang gua ke teman gua ya, jadi seperti itu. Dan sisanya ya buat makan, buat deposit lagi, gitu, seperti itu guys. Oke. Nah mungkin totalnya kalau dihitung-hitung kekalahan gue itu adalah 100 juta itu ada. Nah tahun 2022 gue habis kontrak di perusahaan yang gue kerja. Nah habis kontrak itu gue masih punya tagihan banyak,
di bank. Kalau di pinjol gue udah gak punya. Kalau di bank tuh masih ada tagihan berapa bulan. Terus yang kakak gue pinjam kakak gue mungkin ada kali 30-an. Nah disitulah gue udah hancur, udah nggak punya apa-apa lagi. Motor juga udah gue gadein, nggak bisa ditarik lagi. Dan disitulah kehidupan gue hancur. Sampai gue habis kontrak pulang ke rumah, gue murung 1 bulan 2 bulan, nggak pernah keluar rumah, mikirin utang gue, mikirin kerja 1 tahun dapat apa gitu. Nggak dapat apa-apa, cuma pulang membawa hutang. Sampai orang tua gue melihat gue nggak pernah keluar, terus gue juga malu sama orang tua gue gitu. Nah jadi ini pengalaman pahit gue ya, dari permainan judi. Dan semoga kalian yang masih aktif nih jadi sadar ya untuk tidak bermain judi lagi dan berhenti bermain judi lagi. Dan buat teman-teman yang belum masuk dunia perjudian, gue doain kalian gak masuk ke dunia perjudian, gue doain iman kalian kuat. Oke, mungkin itu aja ya pengalaman gue, dari pengalaman gue yang dari judi hingga membuat gue hancur seperti ini. Jadi buat kalian ya mungkin yang, mohon maaf nih ya, yang miskin, janganlah untuk bermain judi. Karena kalau kalian miskin bermain judi, tambah miskin kalian, bukan tambah kaya. Jadi kemenangan terbesar kalian bukan max win, jackpot, tapi kemenangan terbesar kalian adalah berhenti bermain judi. Oke, mungkin itu aja ya share pengalaman nyata gua. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin kata-kata yang kurang bagus, kurang baik, mohon maaf. Dan jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe ya di channel gue ini. Oke, mungkin itu aja ya. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.